Ya, shalom kekasih Tuhan. Senang sekali bisa menghadirkan Mana Sorga kembali untuk Anda, khususnya jemaat yang di Bontang, serta yang di Jambi, dan dimanapun Anda berada. Saya percaya di tahun 2023 ini, tahun di mana banyak anak-anak Tuhan yang akan mendapatkan promosi atas jawaban doa-doanya dari Tuhan. Di mana Tuhan akan membawa mereka naik kepada jenjang yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Next level sonship, sebuah kehidupan di mana kita akan menjadi anak Allah yang tidak biasa-biasa. Anak Allah yang di atas standar, anak Allah yang mencapai status sebagai seorang anak sesuai dengan kehendak Bapa. Itu sebabnya Tuhan mempercayakan kepada mereka satu kehidupan yang lebih baik, satu promosi, satu kepercayaan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan juga dalam finansial. Dan itu akan terjadi bagi setiap saudara dan saya. Percayalah Bapak Ibu kasih, dimanapun Anda berada, bahwa inilah masa-masa di mana bersamaan dengan naiknya promosi, pada saat itu juga naiknya ujian hati bagi kita yang mungkin merasa belum dipromosikan, atau mungkin juga Anda sedang merasa punya posisi, tapi Anda melihat orang-orang yang lain lebih diangkat daripada kita. Nah, itu bicara tentang ujian hati. Satu kali Yohanes Pembaptis dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30 dikatakan bahwa ia harus makin besar dan aku yang harus makin kecil. Dalam terjemahan bahasa yang dikatakan ia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan ia harus makin penting dan aku menjadi kurang penting. Itu satu keadaan di mana Yohanes Baptis, di mana murid-muridnya banyak pindah menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus pada masa itu. Dan ketika sampai ke telinga Yohanes Pembaptis yang merasa punya murid, ketika pindah ke jadi muridnya Tuhan Yesus, dia nggak merasa cemburu, dia nggak merasa iri hati. Itu makanya tahun 2023 ini anak kerajaan harus punya jiwa besar di tahun yang baru. Itu tema kita, supaya saudara dan saya bisa belajar memiliki jiwa besar ketika melihat orang lain lebih diangkat, lebih ditinggikan, bahkan melebihi daripada posisi saudara, karena memang mereka sedang terima jawaban doa. Itu makanya kekasih Tuhan, ketika hari ini mungkin ada orang yang dipercayakan dengan jabatan pelayanan, promosi pekerjaan, promosi finansial, bertambahnya aset, kita tidak boleh jadi orang Kristen yang cemburu dengan apa yang mereka miliki. Itu sebabnya kita harus punya jiwa besar bahwa oh Tuhan, memang dia semakin besar dan aku semakin kecil. Itu punya pengertian kita menjadi pribadi yang menjaga hati supaya tidak ada rasa sirik, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci. Itu makanya Alkitab berkata orang Farisi menyalibkan Yesus, itu satu fakta sejarah yang mengatakan bahwa mereka nggak suka ada orang yang lebih dipakai daripada mereka. Yesus yang masih muda bisa berkhotbah, pengikutnya banyak. Sementara orang Farisi yang sudah merasa senior, ya kecewa dan cemburu dan dengki ketika mereka melihat Yesus yang masih junior, ya punya pengikut dan punya promosi yang luar biasa. Orang Farisi mau udah ribuan tahun meninggal dan tidak ada. Tapi rohnya, kalau kita nggak hati-hati, bisa masuk dalam diri saudara. Untuk apa? Untuk membuat Anda cemburu, dengki, dan sirik, tidak punya jiwa besar, melihat orang-orang lain lebih dipromosikan, lebih diangkat, lebih dipercaya, lebih daripada saudara. Itu makanya kita belajar, seperti Daud berkata, biarlah aku makan roti yang menjadi bagianku. Artinya Anda punya urusan sendiri dengan Tuhan. Daud pun kan juga demikian, dicemburi oleh mertuanya Saul. Bagaimana Saul nggak punya jiwa besar dan dia selalu ingin mendengki kepada Daud karena Daud mengalahkan berlaksa-laksa sementara Saul cuma beribu-ribu. Itu mengganggu perasaan Saul. Yang masih muda, masih junior kok bisa lebih populer, lebih viral daripada saya, lebih hebat daripada saya, lebih jago daripada saya. Saul nggak punya jiwa besar sehingga ketika Anda punya rasa dengki, maka yang ada adalah Anda ingin menjatuhkan atau ingin melenyapkan orang lain. Itu makanya jaga hati kita, miliki jiwa besar. Seperti Yohanes Pembaptis, Yesus yang harus makin besar, yang harus makin kecil. Hendaklah seorang yang lain menganggap lebih utama daripada dirinya. Itu satu keadaan di mana Tuhan mengajar pada kita bisa belajar hidup mengasihi Tuhan. Dalam sebuah kebersamaan, kalau kita punya jiwa besar, maka hidup Anda akan mengalami terobosan dan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Doa saya menyertai saudara, jemaat yang di Bontang di Jambi, untuk makin sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan dan memiliki jiwa besar. Bersyukur dan berbahagia melihat orang lain senang. Jangan susah melihat orang lain senang, jangan senang melihat orang lain susah. Tapi belajar memiliki bagaimana saya senang melihat orang lain dipromosikan. Saya bahagia melihat orang lain diangkat lebih daripada saya. Karena Yesus yang semakin besar, aku yang harus makin kecil. Hidup makin rendah hati di hadapan Tuhan. Dan seberkati doa saya untuk Anda. Shalom, haleluya.